Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Hari-hari ini di mana semua orang di dunia ini merayakan hari kasih sayang. Harus ya buat kita umat Tuhan, orang yang percaya, setiap hari adalah hari kasih sayang buat kita, ya. Dan saya mau kita belajar dari firman Tuhan yang sudah sejak lama, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita anak-anak Tuhan harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, di dalam surat 1 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dia menghimbau, mengajak para pembaca suratnya, yaitu orang-orang yang percaya termasuk kita, supaya kita mari saling mengasihi. Ya, bentuk kata Yunani yang dipakai oleh Yohanes untuk marilah kita saling mengasihi, ya, dipakai bentuk namanya bentuk subjungtif orang pertama jamak. Itu suatu himbauan, yaitu dia ingin berkata begini, marilah kita semua, ya, terus menerus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia sedang menghimbau, mengajak, ayo kita terus sebagai anak Tuhan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian Rasul Yohanes menjelaskan alasannya mengapa kita harus terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, alasannya ada 3. Yang pertama ialah sebab kasih agape itu berasal dari Allah. Ya, dia berkata bahwa kasih agape atau agape itu adalah keluar dari Allah. Ya, dia ingin berkata bahwa Allah adalah sumber daripada agape itu. Bahkan Yohanes berkata Allah adalah agape itu. Ya. Kalau kita berkata kita adalah anak Allah, kalau kita berkata kita sudah lahir baru, keluar dari Allah, maka harusnya kasih agape itu menjadi bagian hidup kita. Kalau kita berkata bahwa di dalam diri kita ada Allah, ada Tuhan, maka harusnya di dalam diri kita juga ada agape. Nah, agape itu apa? Di dalam 1 Korintus 13, ya. Coba kita baca sedikit saja 1 Korintus 13, ya. Ayat yang keempat. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nah, kata kasih di sini dipakai kata agape, ya. Dan yang menarik juga, ya, kekasih Tuhan, ialah bahwa kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, ya, dituliskan di sana, ya, kasih itu sabar. Kata sabar itu kan kata sifat. Kasih itu murah hati. Murah hati itu kata sifat. Tetapi sesungguhnya di dalam bahasa asli itu tidak dipakai kata sifat, tetapi dipakai kata kerja. Ya, jadi artinya begini, kasih itu melakukan tindakan yang sabar. Ya, atau kasih itu bersabar. Lalu kasih itu, ya, merciful, loving. Kasih itu juga bentuk kata kerja, ya. Apa? Murah hati tapi tindakan murah hati, tindakan penuh kasih, loving, kindness, merciful. Kasih itu penuh dengan belas kasihan, begitu, ya. Dari sini kita bisa belajar begini, kekasih Tuhan, bahwa agape atau kasih, ya, kita sebut agape, ya. Agape itu, ya, sifatnya itu aktif. Itu suatu tindakan.
Nah, saya teringat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ya, bahwa kalau kita mengasihi seperti juga dituliskan oleh Yohanes, mari kita mengasihi dengan tindakan, bukan hanya dengan perkataan saja. Yohanes berkata, ya, harus ada tindakan kasih. Saya ingat ketika Tuhan Yesus mengajar tentang orang Samaria yang murah hati, ya, di mana ada seseorang yang yang turun dari Yerusalem, lalu dia dirampok habis-habisan dan ditinggalkan dalam keadaan terluka. Ada orang Lewi lewat, ya, ada imam lewat, tetapi mereka tidak berhenti, tidak menolong, mereka cuma melihat dari jauh, ya. Tetapi ada orang Samaria yang baik hati, yang menyatakan tindakan yang luar biasa. Banyak kali kita belajar banyak teori, tetapi bagaimana dengan praktek hidup kita? Ya, apakah kita sudah mempraktekkan? Agape itu sifatnya tindakan, tindakan yang dinyatakan, yang secara aktif. Kasih itu dinyatakan di dalam perbuatan. Ya, nah kekasih Tuhan, kalau kita kembali lagi, ya, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 tadi, ya, Yohanes mengatakan mengapa kita harus saling mengasihi. Yang pertama, sebab kasih agape itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah agape. Yang kedua, dia berkata bahwa dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya, kata lahir itu bentuknya perfect pasif, artinya setiap orang yang sedang mengasihi telah lahir, dan dampak dari kelahiran akan terus ada, yaitu keluar dari Allah. Artinya tanda orang yang telah lahir baru atau telah lahir dari Allah, kalau kita lihat konteksnya, dia berbicara tentang kelahiran baru, ya. Tanda dari orang yang telah lahir baru adalah bahwa orang itu mengasihi dengan kasih agape satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berkata, saya sudah lahir baru loh, saya sudah percaya Tuhan, tapi dalam hidup kita tidak ada kasih agape, minta maaf, mungkin harus koreksi diri. Apakah sungguh kita sudah lahir baru atau belum? Ya, karena kalau orang itu sudah lahir baru, maka di dalam hidupnya dia akan mempraktekkan kasih agape. Kasih Tuhan, orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, kalau orang ada kasih Tuhan, kasih agape dalam dirinya, maka otomatis agape itu akan keluar dalam tindakannya, ya. Alasan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain adalah bahwa setiap orang yang sedang agape satu dengan yang lain, kata Yohanes, maka ia sedang mengenal Allah, ya. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengenal Tuhan, aku melayani Tuhan, aku dekat dengan Tuhan, maka itu harus nampak dalam hidupnya, yaitu dia sedang mengasihi sesamanya, ya. Jadi tanda seorang mengenal Tuhan, ya, ialah dia mengasihi sesamanya. Ya, kalau kita suka menyanyi aku mengasihi Engkau Yesus, tapi dalam tindakan kita kasih itu tidak nampak, maaf, mungkin kita itu sedang menipu diri kita, menipu orang lain. Ya, karena itu kekasih Tuhan, ayo, ya, jangan hanya kita pintar menyanyi aku mengasihi Engkau, aku mengasihi sesama, jadikan aku Tuhan saluran berkat, atau Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku supaya kasih Tuhan mengalir dari hidupku. Tetapi jangan cuma kita pintar menyanyi, tapi kita juga harus mempraktekkan kasih itu dalam hidup kita, mulai dari orang terdekat kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, ya, mereka harus melihat bahwa sungguh ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.